Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sa'dia. Di sini saya dan rekan saya Desi Anjani dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tujuan dan standar kompetensi. Apa sih itu tujuan dan standar kompetensi? Yang pertama, mari kita bahas, yaitu tujuan. Kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa merupakan kegiatan yang bertujuan. Sebagai kegiatan yang bertujuan, guru dan siswa haruslah diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Segala aktivitas yang dilakukan guru dan siswa merupakan aktivitas yang bertujuan. Terkadang ada beberapa guru yang menganggap mengajar merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya. Jadi ada beberapa guru yang hanya menganggap mengajar itu memberikan ceramah kepada siswanya, kepada anak didiknya, entah anak didiknya itu paham atau tidak. Yang penting guru tersebut sudah memberikan mata pelajaran itu. Jadi bila ada mata pelajaran yang belum diberikan, guru tersebut merasa bersalah. Dan tentu saja hal tersebut merupakan hal yang tidak tepat, karena mengajar merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Proses agar siswanya, agar anak didiknya dari pelajaran tersebut dapat mengubah pola pikirnya. Kemudian merumuskan tujuan merupakan langkah pertama, langkah penting yang harus dilakukan dalam merancang sebuah program pembelajaran. Karena apa? Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran. Yang pertama yaitu rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Seorang siswa dapat dikatakan berhasil bila dia itu mampu mencapai tujuan secara optimal. Nah, dari keberhasilan tersebut merupakan indikator keberhasilan guru dalam merancang dan menerapkan proses pembelajaran, dalam menerapkan rumusan tujuan pembelajaran. Gitu. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar. Tentu saja agar siswa tersebut mampu mencapai tujuan, ada pedoman dan panduan yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat diraih secara optimal. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Jadi guru itu dapat menentukan apa saja sih yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Misalkan guru itu dapat menyiapkan materi pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran agar dalam proses pembelajaran itu lebih optimal. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Jadi di sini guru itu dapat membatasi sejauh mana sih siswa itu dapat mempelajari, dapat menguasai pelajaran. Sejauh mana seorang siswa atau para anak didik itu dalam menguasai pembelajaran itu dapat dikontrol agar bisa mencapai tujuan yang baik, agar tidak terlalu banyak informasi tetapi malah tidak dapat dipahami, cuma sekedar informasi yang lewat. Kemudian ada hierarki tujuan pendidikan atau tingkatan dari tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan nasional atau TPN. Di sini tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik dari pendidikan secara formal ataupun informal, harus bisa mencapai tujuan pendidikan nasional.
Nah, secara jelas tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yang artinya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di sini TPN itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai oleh peserta didik atau siswa, dan walaupun tidak semuanya berhasil dicapai, dari TPN ini tidak semuanya dicapai, tetapi setidaknya ada beberapa pencapaian yang telah bisa dilakukan oleh siswa agar menjadi siswa yang baik. Nah, yang kedua merupakan tujuan institusional atau TI. Merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, untuk tujuan institusional itu tujuan yang harus dicapai oleh lembaganya ya, lembaga. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Jadi, siswa tersebut setelah mencapai suatu pendidikan tertentu, misalnya jenjang TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, itu harus dapat mencapai suatu kualifikasi yang harus dimilikinya. Contohnya dalam pendidikan TK ya. Ketika lulus dari TK, seorang siswa itu harus bisa membaca atau menulis, walaupun tidak terlalu lancar, setidaknya dia itu bisa membaca. Jika siswa atau anak didik tersebut tidak bisa menulis atau membaca, maka tentu saja tidak akan diluluskan. Begitu pula dengan SD, SMP, atau SMK, ada tujuan atau kualifikasi yang harus dimiliki agar bisa mencapai ke tujuan atau jenjang pendidikan berikutnya. Ada setiap kualifikasi yang harus dimiliki siswa untuk bisa lulus, begitu. Yang ketiga merupakan tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Nah, untuk tujuan kurikuler ini merupakan tujuan yang harus dicapai setelah dia menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu, misalnya untuk mata pelajaran kewarganegaraan. Di sini setelah siswa tersebut menyelesaikan studi kewarganegaraan, dia itu harus bisa memiliki sikap cinta tanah air, kebangsaan, patriotik, begitu. Harus dicapai gitu dalam kewarganegaraan itu. Atau dalam mata pelajaran agama yang harus dicapai, yaitu dia itu bisa beriman kepada Yang Maha Kuasa, memiliki keimanan yang kuat, sikap toleransi, beragama, begitu. Yang kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu tujuan instruksional atau pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi dalam satu kali pertemuan. Nah, untuk
Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan yang paling khusus dikarenakan ini berkaitan langsung dengan kurikuler, tetapi kalau tujuan kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai dalam mata pelajaran tertentu. Nah, kalau dalam tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan yang harus dicapai dalam satu kali pertemuan saja. Contohnya dalam strategi pembelajaran, materi strategi pembelajaran ini. Dalam satu kali pertemuan membahas tentang tujuan dan standar kompetensi. Nah, pada pertemuan tersebut tentu saja kita itu harus bisa untuk mengerti tujuan dan standar kompetensi tersebut. Dalam mata pelajaran tersebut kita itu harus menguasainya untuk tujuan pembelajaran tersebut. Begitu kira-kira. Saya rasa cukup sampai di sini untuk bagian tujuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang kedua atau materi terakhir, yaitu Desi Anjani. Dalam konsep sebagai tujuan, di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang guru sekolah dasar mengetahui teknik-teknik mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Misalnya guru sekolah dasar bukan hanya sekedar tahu tentang teknik mengidentifikasi siswa, tapi juga memahami langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam proses mengidentifikasi tersebut. Yang ketiga, kemahiran atau skill, yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemahiran guru dalam menggunakan media dan sumber pembelajaran dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang keempat ialah nilai, yaitu norma-norma yang dianggap baik oleh setiap individu. Nilai inilah yang selanjutnya akan menuntun setiap individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, dan nilai keterbukaan. Ya, seperti itu. Yang kelima ialah sikap atau attitude, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. Misalnya senang atau tidak senang, suka atau
tidak suka, dan lain sebagainya. Sikap erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki individu. Artinya, mengapa individu bersikap seperti itu? Itu disebabkan karena nilai yang dimilikinya. Yang keenam ialah minat, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu perbuatan. Minat adalah aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang melakukan aktivitas tertentu. Klasifikasi kompetensi atau macam-macam dari kompetensi. Yang pertama ada kompetensi lulusan, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan pada jenjang atau satuan pendidikan tertentu. Tadi sudah dijelaskan kan satuan pendidikan. Misalnya seperti kompetensi lulusan SD, SMP atau MTS, SMA dan SMK. Dilihat dari tujuan kurikulum, kompetensi lulusan termasuk tujuan institusional. Tadi sudah dijelaskan oleh materi Sa'diyah. Tujuan institusional ialah tujuan yang harus dicapai oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau menyelesaikan suatu program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang kedua adalah kompetensi standar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai setelah anak didik menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu pada setiap jenjang pendidikan yang diikutinya. Misalnya, kompetensi yang harus dicapai oleh mata pelajaran IPA di SD. Dilihat dari tujuan kurikulum, kompetensi standar termasuk pada tujuan kurikuler, yaitu tujuan kurikuler sendiri adalah tujuan yang harus dicapai atau dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah kompetensi dasar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dilihat dari tujuan kurikulum, kompetensi dasar termasuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersendiri adalah tujuan yang paling khusus atau kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam satu kali pertemuan. Kompetensi lulusan satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada setiap satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, atau MTS, dan satuan pendidikan menengah seperti SMA, MA, atau SMK. Terakhir, standar kompetensi mata pelajaran. Standar kompetensi kelompok mata pelajaran atau SKKMP dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni seperti 1. Agama dan akhlak mulia, 2. Kewarganegaraan dan kepribadian, 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 4. Estetika, 5. Jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sekian dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Kami rasa tujuan dan standar kompetensi merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga, guru, atau bahkan bagi siswa sekalipun. Karena apa? Dengan adanya tujuan dan standar kompetensi, guru, lembaga, dan siswa itu bisa menjadi lebih berkualitas ke depannya. Kami rasa cukup sekian dari presentasi kelompok 2. Kami harap setelah kalian bisa menyimak dan mengetahui tentang tujuan dan standar kompetensi, kalian bisa lebih memahami hal tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.